Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sobek yang sudah melaksanakan tugas 3 kali berturut-turut, periodenya luar biasa. Yang saya hormati Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek atau yang mewakili dalam hal ini juga ada Pak Gun. Siap. Di depan ke saya. Siap. Ini teman lama. Ada Babinsa, Babinsa, Kepala Bidang Pemerintahan Desa beserta para kasih serta pamit dan seluruh perangkat. Wabil khusus para calon perangkat desa, kepala dusun, ada 2 orang, yaitu Bapak Sugiarto sama Bapak. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya berdiri aja. Siap. Agak kelihatan tubuh saya yang seperti. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta inayahnya sehingga di pagi hari ini kita melaksanakan 2 kali penjaringan yang sebelumnya pernah kita laksanakan. Kemudian alhamdulillah saya juga bisa hadir. Kemudian hari ini ada penjaringan dan penyaringan kembali yang dilaksanakan oleh Desa Sobek. Pesertanya adalah 4, akan tetapi kemudian menjadi 2, makin mengundurkan diri dan sebagainya. Salah satu syarat di dalam rangka untuk menjadi perangkat desa yang dahulu hanya sebatas kepala desa menunjuk, kemudian memerintahkan untuk melaksanakan tugas, lalu jadilah itu perangkat desa. Entah itu diketahui kualitas, entah itu diketahui apakah bobotnya dari perangkat itu memang betul-betul memenuhi syarat atau tidak. Yang penting bagaimana desa ini ada perangkatnya. Sekarang ini berbeda. Sekarang ini pola yang dilakukan adalah pola dengan cara-cara perekrutannya adalah perekrutan yang seleksinya sangat luar biasa. Sehingga jaminan berkenaan dengan kualitas sumber daya manusia untuk membangun, maka hal ini yang senantiasa diwujudkan ke dalam bagaimana perangkat siap, perangkat mampu untuk melaksanakan tugas membantu kepala desa di dalam rangka pemerintahan desa. Tadi sudah disampaikan, saya ikut bangga kalau seluruh perangkat semuanya sudah melek kaitannya dengan yang namanya teknologi.
Saya yakin dan percaya tinggal landas saja, tinggal kita meniti kaitannya dengan apa-apa yang menghasilkan kaitannya dengan pembangunan yang ada di desanya. Potensinya dipikirkan, inovasinya diwujudkan, kemudian berlomba-lomba bagaimana desa ini bisa berdiri sendiri, apalagi mampu menjadi desa mandiri. Kalau sudah bisa mampu berdiri sendiri, betapa luar biasanya. Kebanggaannya bukan hanya kebanggaan kepala desa, tapi kebanggaan masyarakat mampu untuk memberikan yang terbaik di dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya. Betapa luar biasanya. Jadi ketentuan aturan penjaringan penyaringan ini berfungsi untuk mengubah cara berpikir. Yang berpikirnya kalau dulu hanya sebatas ya sudahlah lakon, tidak ada tugas pokok fungsi, campur baur apapun gitu. Entah itu benar atau tidak, yang penting dilaksanakan. Itu loyal, hanya loyal aja gitu. Karena mau tak loyal dipecat gitu. Itu yang terjadi dulu. Yang sekarang ada mekanismenya. Karena apa? Persyaratan untuk menjadi perangkat itu aja sangat memberikan sebuah perekrutan dengan persyaratan yang sangat ketat. Kalau ini bisa kita lakukan, maka betapa desa yang bersifat berkeinginan memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Karena tidak ada yang namanya pembangunan itu, pembangunannya itu berasal dari atas. Gak ada. Pasti dari bawah terlebih dahulu membangun, kemudian sampai ke atas. Akarnya itu adalah akar dari desa. Itulah filosofi yang kaitannya dengan bagaimana desa kita berlomba-lomba. Filosofi bagaimana desa ini kompetitif di dalam rangka untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Saya yakin dan percaya pada ini menjauh saya. Iya, saya menggambarkan wilayah Sobat ini sebagian besar ya, sebagian besar juga ini adalah batas-batas di wilayah lain juga. Ya. Saya pernah ke sana, Pak. Betapa pengabdian yang akan diberikan ini membutuhkan sebuah kesadaran. Jadi dari dusun ini mau mencapai ke desa aja sangat luar biasa. Kalau tidak ada niatan, kalau tidak ada hal yang kaitannya dengan keinginan yang baik, saya yakin ini tidak mungkin akan bisa tercapai dengan baik. Masa sekarang ini semuanya digerakkan ini Pak Gun, yang berkaitan dengan Imendagri nomor 3 tahun 2021. Siang malam, bukan hanya pemerintah kabupaten ya, dari tentaranya, dari kepolisiannya, semuanya memberikan hal-hal yang kaitannya dengan betapa pentingnya di dalam rangka kita menjaga kesehatan. Ya dimarahi, ya dituduh. Ini kalau kita Bitcoin ini, lagi Bitcoin jam 9, kemudian jam 2 ada lagi, jam 2, jam 4 ada lagi, sampai malam. Benar nggak kira-kira?
apalagi PPKM ini. Nanti dari desa turun ke bawah, RT diupayakan untuk mendirikan posko RT. Ini Pak, minta tolong Pak Bimsa, Pak Bikabinnya. Ini bukan instruksi saya, tapi instruksi dari pusat agar menyelamatkan anak cucu kita. Sehingga apa? Sehingga kita terjamin, kita nyaman. Dan sekarang ini kita ini jadi dokter semua ya. Pakai masker terus ya. Nah, iya kan, kalau dulu aneh kalau dulu kita pakai masker ini. Ya sok-sokan deh, para tugas benih perawat, benih apa, ambil masker. Gitu. Kalau sekarang yang nggak pakai malah aneh, betul nggak? Iya, nggak pakai itu malah aneh. Kalau dulu aneh pakai, sekarang yang nggak pakai itu aneh. Itu makanya tanpa dikasih tahu pun harus sadar dengan sendirinya. Karena apa? Seluruh dunia menggunakan, bukan hanya desa Sopen, kan begitu. Nah, kalau seluruh dunia dan kemudian menganjurkan, maka semuanya wajib untuk menjaga. Itu ya. Siap kalau dusun. Jadi Mas Sugiyarjo sama Mas Ali Wawa, ya, ini siap. Nanti siapa yang terpilih, jangan sampai saya mah nggak dipilih, padahal saya bisa. Waktu garap nggak bisa, kok ngomong bisa. Gitu. Nggak usah protes, nggak usah apa. Konsisten di dalam rangka menerjemahkan. Gitu ya. Terima kalau memang pada saat penjaringan, oke, penyaringannya ada kompetisi yang memang betul-betul fair. Kemudian itu dipilih salah satu yang terbaik, maka yang kurang terbaik jangan sampai iri. Ya, nanti ada perasaan dendam, perasaan apa? Terus, ya kalau mau jadi kepala dusun 2. Nah, ada kira-kira kepala dusun 1 dusun 2 kepala dusun. Hubungan atau karakter. Oleh karenanya sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Kepala Desa Sopen dan seluruh masyarakat yang ada, Pak Kepala Dusun ada ya, Pak Kades-kadesnya yang hadir ya, alhamdulillah. Kalau saya mengingatkan masa PPKM ini. Jadi kalau di pusat ini saya kasih tahu keinginannya itu anggaran dana desa 88%. Satu hari itu langsung bisa cair. Wah, ini mekanismenya tinggi ya. Kepala desa nanti repot nanti. Bisa-bisa ambil loncatan-loncatannya nggak benar. Kalau di atas mekanismenya nggak tahu. Ini mohon maaf sekali lagi. Tapi kami tetap sepanjang masih menunggu kaitannya dengan dana desa tentang pencairan, maka kesiapan desa tetap, gitu loh ya. Iya, saya lupa tadi nggak nyebut ketua panitia. Mohon maaf, nanti saya keluar nggak disapa nanti. Lupa saya. Iya, mohon maaf. Oh, manusia ini kadang-kadang di hadapan kita ini kadang-kadang malah lupa, gitu. Iya, tapi mohon maaf saya ini sekali lagi. Oleh karenanya, semoga pelaksanaan penyaringan perangkat desa dusun Padate berjalan dengan lancar, sukses, dan membawa perubahan yang berkenaan dengan desa Sopen. Kurang lebihnya, mohon maaf. Dengan ini penyaringan perangkat desa Sopen kami nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ainul Burhan, Ketua Kelompok Informasi Masyarakat Insan Madani Desa Sopet. Untuk tahap kedua ini kita akan mencoba untuk berdiskusi, bincang-bincang santai bersama salah satu pemerintah desa, yang mana hari ini diwakilkan oleh Kasih atau Kasih Pelayanan ya. Mas Anto nanti bisa kenalan karena Pak Kades sedang ada agenda yaitu musrembang di kecamatan ya Mas Anto ya, sehingga tidak bisa kita untuk wawancara hari ini. Kebetulan Mas Anto dikasih pelayanan bersedia untuk berdiskusi lah, bincang-bincang bersama kita terkait agenda besar desa hari ini, yaitu proses penjaringan calon kepala dusun di Dusun Padete. Mungkin sebelumnya Mas Anto bisa mengenalkan diri dulu, namanya siapa, lalu kemudian posisinya di desa di bagian apa. Baik, terima kasih Mas Ainul Burhan sebagai Ketua Kelompok Informasi Masyarakat Desa Sopet. Perkenalkan, nama saya Budianto yang akrab dipanggil Anto, disapa Anto. Posisi saya di Desa Sopet sebagai Kepala Seksi Pelayanan, tentunya melayani dalam segala hal yang diperintahkan oleh Bapak Kepala Desa. Melayani kebutuhan masyarakat ya, bukan kepuasan masyarakat. Siap. Ya. Jadi kalau misalkan urusan pelayanan bisa menghubungi Mas Anto, tentunya itu terkait dengan kebutuhan pelayanan masyarakat, bukan kebutuhan kepuasan masyarakat ya. Baik, Mas Anto, hari ini tanggal 22 Februari ada momentum ini penjaringan pemilihan kepala dusun. Kok hanya satu Mas Anto? Kan Sopet ini ada 14 dusun ya. Sebelumnya itu beberapa bulan yang lalu itu sempat ada penjaringan juga, kalau tidak keliru 11 dusun. Nah, yang Dusun Padete ini kenapa baru belakangan, atau kenapa cuman satu dusun yang lain? Berarti kalau kemarin 11 sekarang satu, kan masih ada tiga dusun yang belum melakukan penjaringan. Kenapa kira-kira kok Padete ini hanya Padete hari ini gitu? Ya, baik Mas Burhan, tahap awal kita melakukan penjaringan ada 11 posisi informasi yang perlu diisi, 2 kasih, 1 kasih, 1 kaur, kemudian 9-nya itu adalah kepala dusun. Lah, kenapa kemudian tahap awal pertama kali penjaringan itu? Karena memang kadus yang sebelumnya tidak memenuhi persyaratan. Kemudian yang hari ini penjaringan yang kedua, kembali lagi Desa Sopet melakukan penjaringan dan penyaringan perangkat desa, wabil khusus kepala dusun Padete, karena mengingat kepala dusun meninggal dunia, Pak. Oh, yang meninggal dunia, iya, hingga pada akhirnya desa langsung mengambil tindakan untuk kemudian mengisi kekosongan jabatan, karena memang hal ini sangat penting untuk kemudian mengurus masyarakat di bawah. Karena kalau kemudian misalnya kekosongan ini tidak segera diisi, maka yang jelas akan menghambat tentunya roda pemerintahan yang ada di Desa Sopet. Begitu. Berarti untuk penjaringan kenapa hanya satu dusun dan Dusun Padete ini dikarenakan atau mantan kadus sebelumnya itu juga tidak memenuhi syarat, dengan alasan tidak bisa tidak bisa meneruskan masa baktinya karena meninggal dunia, sehingga dilakukan proses penjaringan. Nah, masyarakat Dusun Padete itu kan cukup banyak, bahkan bisa dikatakan ratusan kakak kepala keluarga. Kalau dihitung per kepala yang sudah cukup usia dan cukup syarat itu kan banyak. Pada kali ini proses penjaringan itu diikuti oleh berapa peserta? Laporan dari panitia kali ini penjaringan diikuti hanya 2 orang peserta. Awalnya informasinya yang masuk ada banyak yang mau mendaftar dari warga Dusun Padete, namun ketika sudah pas hari H ditutup pendaftaran, ternyata hanya 2 yang mendaftar. Ya maklumlah, mungkin ada hal-hal yang mungkin
warga yang kemudian tidak jadi mendaftar entah kenapa saya kurang paham. Oke. Yang jelas panitia sudah melakukan pengumuman dari awal, semua mekanisme sudah kita lakukan. Berarti ada dua ya, Ada. ada dua peserta yang saat ini mengikuti tes seleksi tes tulis yang berarti sebelumnya sudah selesai diterima proses seleksi administrasi. Gitu ya. Oke, dua orang pendaftar, lalu kemudian itu sudah dilakukan pengumuman kepada masyarakat. Oke, berarti segala sesuatunya masyarakat itu pun juga tahu bahwa akan ada penjaringan begitu ya. Cuman mungkin yang punya kemauan dan juga punya inisiatif dan niat untuk mendaftar sampai akhir penutupan itu cuma dua. Kalau boleh tahu atas nama siapa saja, Mas? Yang pertama, pendaftar pertama itu atas nama Sudi Harjono, penduduk setempat. Kemudian yang kedua memang Ali Wafa pun juga penduduk setempat dari dusun Padotewa. Oke, baik. Oke, dari dua kandidat itu, kira-kira Mas Budianto, kalau ngomong pesta demokrasi ini kan juga masuk salah satu pesta demokrasi proses penjaringan. Tentunya ini juga bisa dikategorikan terhadap politik. Politik ya. Politik tingkat dusun. Oh iya, politik tingkat dusun dalam rangka memilih pemimpin politik tingkat dusun. Kalau sudah ngomong politik, kita berhadapan dengan masyarakat awam, terutama di tingkat dusun nih ya, itu yang secara pendidikan masih menengah ke bawah, lalu kemudian kesadaran edukasi politiknya juga menengah ke bawah. Potensi-potensi problem atau permasalahan, gesekan-gesekan itu kan pasti ada. Entah itu dari kedua calon, salah satu calon mungkin nanti, terutama yang kalah mungkin dia tidak akan, saya perbaiki deh, bukan kalah, belum lolos, kira-kira tidak lolos gitu ya. Itu mungkin akan ada gesekan-gesekan. Kalau dari pemerintah desa sendiri yang memiliki kewenangan atau hajat merekrut begini, untuk mengantisipasi problem-problem yang akan terjadi, itu kira-kira gimana agar tetap masyarakat ayem, tentram, damai meskipun ada nuansa politik begini? Kira-kira rencana atau proses penanggulangan dari pemerintah desa untuk meminimalisir potensi konflik itu seperti apa kira-kira? Kembali pada cerita awal, Pak. Ini juga berkenaan dengan penjaringan. Kita di desa meng-cross check siapa saja yang mendaftar. Lalu kemudian ketika kita sudah mengetahui berapa pendaftar, untuk mengantisipasi gesekan-gesekan yang dimaksud adalah kita melakukan ini silaturahmi Pak kepada calon-calon secara persuasif. Artinya kita memberikan pemahaman bahwa ini adalah pesta demokrasi di tingkat dusun, siapapun nanti yang terpilih maka yang alhamdulillah, dan yang tidak lolos di tes tulis itu maka harus legowo dan harus menerima secara lapang dada. Karena kita berada di desa semata-mata karena ini mengabdi kepada desa, bukan kemudian untuk menjadi hal-hal yang lain di desa. Nah, utamanya nanti ketika yang tidak lolos di penjaringan ini bisa juga mengabdi di desa melalui hal-hal yang lain, namun tidak harus berada di sistem. Tapi nanti pasti ada untuk dalam hal mengabdi. Selamat pagi warga. Pada hari ini tanggal 22 Februari 2021, Kim Insan Madani Sopet akan melakukan diskusi wawancara terkait mengenai rekrutmen atau penjaringan kepala dusun, yaitu dusun Padate. Nah, di samping kanan saya sekarang ada Mas Dedi. Mungkin dibuka dulu Mas maskernya biar ketemu kalau ganteng. Ya, biar ketemu kalau ganteng. Ya, Mas Dedi ini adalah ketua pelaksana atau ketua panitia dari penjaringan kepala dusun untuk dusun Padate. Nah, hari ini Mas kan sedang dilakukan tuh proses tes tulis. Sebelumnya pernah ada penjaringan juga, yaitu sebanyak 11 dusun di Desa Sopet. Hari ini cuma satu dusun dikarenakan kepala dusun sebelumnya almarhum begitu ya. Lalu kemudian dilakukanlah proses penjaringan untuk mengisi kekosongan. Hanya satu dusun. Ada berapa peserta Mas yang sekarang mengikuti tes
tulis ya, tes tulis. tes tulis. Hmm. Kalau pesertanya itu hanya diikuti dua kontestan. Dua kontestan. Sebenarnya ada beberapa orang yang kemarin mau mendaftarkan diri, bahkan ada yang sempat telepon atau japri pribadi saya. Cuman yang 2 orang itu lebih memilih mundur. Jadi yang sebelum mendaftar berarti ya. Sebelum mendaftar. Berarti bukan mundur. Gagal mendaftar. Gagal mendaftar. Oke. Kalau boleh tahu 2 kandidat itu atas nama siapa saja, Mas? Itu yang pertama atas nama Sugiharjono, kemudian yang kedua atas nama Andi Wafa. Oke. Cuman yang Sugiharjono sesuai alamat di KTP itu kan alamatnya di Padete, dusun Padete. Cuman kalau yang satunya Ali Wafa itu alamatnya di Sopet. Oh, cuman berdomisili di Padete untuk saat ini. Ya, kalau sebelumnya Mas itu ada juga selain tes tulis ya, ada juga tes wawancara. Nah, untuk yang kali ini itu dilakukan tes tulis saja atau juga dengan tes wawancara? Nah, untuk saat ini kebijakan dari pihak Dinas DPMD itu karena calonnya cuma 1 dan itu pun kalau kemarin kita kan juga konsultasi terlebih dahulu ya. Yang akhirnya keputusannya dicukupkan hanya di tes tulis. Tes tulis. Baik. Sudah ini Mas ngomong potensi yang jelas kedua calon itu kan sama-sama berkualitas. Panitia sudah begitu sedemikian rupa berkoordinasi dengan DPMD untuk bagaimana menciptakan proses penjaringan ini seprofesional mungkin, begitu ya. Tapi di masyarakat itu kan tidak bisa dipungkiri gesekan atau inilah potensi permasalahan, potensi problem. Kalau dari panitia sendiri, apabila mudah-mudahan tidak terjadi, apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, artinya ada salah satu nanti yang tidak berhasil atau tidak lolos, melakukan gugatan atau melakukan klarifikasi terhadap kepanitiaan, kira-kira panitia itu sudah menyiapkan hal-hal apa saja untuk mengantisipasi segala kemungkinan risiko yang akan terjadi? Sebenarnya kalau kami panitia itu hanya sekedar menyiapkan apa yang harus dilakukan, kemudian sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kami menyiapkan yang pertama yang kami lakukan adalah penjelasan terhadap kedua calon. Kemudian yang kedua, kami menyiapkan surat pernyataan bersama. Jadi surat pernyataan di sana yang ditandatangani siapapun nanti yang jadi, ya harus terima dengan kekalahannya. Tidak ada gugatan-gugatan. Ada surat pernyataan. Kalau boleh tahu juga Mas, semakin untuk mempertebal profesionalitas panitia, soal yang dibuat atau yang dikerjakan sekarang oleh peserta di ruangan sebelah itu panitia, pihak desa atau siapa yang membuat soal-soal tes tulisnya? Soal yang dibuat itu memang awalnya kan panitia, cuma nanti khawatir ada tudingan miring dari masyarakat. Akhirnya kami ketika konsultasi ke pihak DPMD, kami serahkan sepenuhnya soal dari pihak DPMD. Panitia tidak tahu model soalnya seperti apa, kemudian cuman panitia tahunya jumlahnya ada 100 soal. Ada 100, berarti ada 100 soal. Masing-masing orang sekarang itu mengerjakan 100 soal. 100 soal. Oke. Baik, warga di zaman demokrasi seperti saat ini beda ya tentunya dengan sebelum-sebelumnya, bahwa dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan di tingkat dusun, terutama dusun Padete yang kemarin ex mantan kadus sebelumnya telah dipanggil pulang duluan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga perlu diisi kekosongan tersebut dengan kepemimpinan yang baru. Nah, proses tersebut dilakukan dengan metode penjaringan, yaitu seleksi. Dimulai dari seleksi administrasi tentunya ya, dimulai dari seleksi administrasi, lalu kemudian sekarang akhir ini seleksi tes tulis. Nah, berarti hari ini pun itu bisa ditemukan hasilnya, langsung bisa ditemukan ya. Tingkat keprofesionalan panitia
mulai dari pembuat soal ini murni dilakukan atau dibuat dengan bantuan dan kerjasama dari Dinas DPMD, sehingga tidak ada resiko-resiko kecurangan yang akan dilakukan oleh kepanitiaan. Kami berharap juga panitia sudah bekerja sedemikian rupa, sudah membuat kinerja seprofesional mungkin. Kami juga berharap dukungan dari calon terutama untuk tidak membuat sesuatu hal yang tidak diinginkan bersama. Apalagi sudah disampaikan tadi dilakukan pembuatan penandatanganan surat pernyataan bermaterai tentunya ya bersama, bahwa barang siapa yang menang akan menerima, barang siapa yang kalah pun juga akan menerima, tidak akan melakukan hal-hal yang sifatnya negatif terhadap apapun keputusan nanti akan diterima dengan baik. Selanjutnya Mas, apakah nanti pelantikan itu bisa dilakukan hari ini juga atau menunggu proses selanjutnya? Tidak, insya Allah nanti memang di jadwal kami di panitia itu kemungkinannya selang 2 hari setelah tes tulis selang 2 hari akan dilakukan pelantikan. Nanti kalau seandainya kurang tahu juga, kalau seandainya nanti ada perubahan, yang jelas kami juga akan konfirmasi terhadap calon jadi. Oke, baik. Baik warga, pada wawancara kali ini bersama Ketua Panitia kita sudah menemukan kesimpulan bahwa proses penjaringan ini benar-benar telah dilakukan seprofesional mungkin, sehingga apapun hasilnya nanti itulah pemimpin terbaik, karena 2 orang kandidat ini adalah sama-sama warga masyarakat pemuda, perwakilan representatif dari pemuda yang sangat berkualitas, sudah diakui track recordnya. Nanti kita juga akan berbincang santai dengan kedua peserta, kedua calon yang sedang mengikuti tes, ataupun nanti mungkin kepada yang sudah berhasil mendapatkan lulus dari tes tulis ini. Baik, kurang lebihnya dari saya terima kasih Pak Ketua Panitia atas kerjasamanya. Nanti mudah-mudahan acaranya sukses hingga sampai nanti di pelantikan tidak ada hal-hal yang kita tidak inginkan bersama. Hasilnya nanti mudah-mudahan benar-benar bisa memberikan sumbangsi pembangunan terhadap masyarakat. Terima kasih. Saya Ainul Burhan, Pangeran Anom, selaku Ketua Kelompok Informasi Masyarakat Insan Madani Desa Sopet mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktunya telah bersedia untuk kami wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ketua Kelompok Informasi Masyarakat Tim Insan Madani Desa Sopet. Terima kasih Mas Dedi, Pak Sugeng Purwo, yang dari perwakilan dari Dinas DPMD, dan juga ada kedua peserta seleksi calon kepala dusun yang alhamdulillah sudah barusan ketahuan hasilnya. Nah, Pak Sugeng, kami dari Kelompok Informasi Masyarakat ingin sedikit berdiskusi terkait mengenai proses jalannya penjaringan barusan, gitu ya. Pak Sugeng, mungkin ada pesan dan kesan untuk para calon yang barusan ini telah melakukan tes dari Dinas DPMD. Mungkin ada hal yang pengen disampaikan Pak terutama terhadap kedua calon yang barusan mengikuti tes. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, anggota tim dan panitia serta adik-adikku Kadus yang sudah berhasil melaksanakan kegiatan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Senin tanggal 22 sudah dilaksanakan kegiatan penjaringan perangkat yang alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan ini kita melaksanakan kegiatan ini sebagai bentuk melaksanakan amanat yang tertuang di dalam Perbu 9/2017, di mana di dalam proses pengadaan kepala dusun itu harus melewati langkah-langkah penjaringan. Jadi salah satunya bahwa peserta itu minimal itu umurnya 20, maksimal 42, kemudian pendidikan minimal itu SMA sederajat. Alhamdulillah untuk Desa Sopet ini semua sarjana. Ya. Dari hasil kegiatan ini tadi dimenangkan oleh Mas Sugi Harjono ya. Jadi kami hanya titip pesan
bahwasanya sekarang itu Desa Sopet yang masuk di dalam kriteria desa yang bisa dikatakanlah masih rendah di dalam proses pelaksanaan SPG dan segala macam. Dan setelah ini juga ada PPKM, ada BLT. Jadi mau nanti setelah Anda lulus, setelah Anda melaksanakan kegiatan dan sudah dilantik, Anda langsung melaksanakan giat sesuai dengan tupoksinya. Jadi salah satu yang paling utama, Anda harus menggiatkan RT dan RW-nya untuk membentuk posko PPKM. Ya. Kemudian yang kedua, nah karena sebentar lagi juga DD juga akan cair, jadi mau nanti Anda lebih selektif di dalam memilih menjadi kepala dusun ADT. Ya. Jadi itu aja dari saya. Jadi nanti setelah kegiatan ini, ya monggo sudah silakan kalau misalnya ada nazar monggo, tapi jangan terlalu lama. Ya. Jangan sampai nanti kena ngena habis. Sehingga pelantikan diundur. Pelatihan nanti diundur sampai nanti tidak bekerja. Jadi harapan kami nanti akan dibantu nanti teman-teman dari Pemdes nanti belajar bagaimana kepala dusun bagaimana. Kemudian yang kedua pesan saya, karena di lingkungan warga itu banyak yang kecil sampai dewasa sampai yang tua, ada yang tolong sampai harus melakukan pendekatan aja. Jangan merasa karena Anda sebagai kepala dusun maka saya adalah yang paling hebat, jangan. Ya. Anda harus benar-benar melayani apapun yang terjadi di wilayah dusun, Anda yang bertanggung. Kepala dusun itu prinsipnya sama seperti kepala desa. Jadi mulai dari warga lahir sampai meninggal, sampai kekurangan sampai apa, itu urusan kalian. Silakan berkoordinasi nanti dengan Pemdes. Ya. Beri tauladan yang baik untuk warganya. Ya, jangan sampai karena sudah ini nanti apa gitu, jangan. Tetap jaga kesehatan, tetap memberikan arahan-arahan untuk protokol kesehatan, ya, sehingga tidak ada warga yang kena COVID. Ya. Kemudian untuk yang belum, jadi Bapak masih punya banyak kesempatan sebenarnya di sini. Jadi mungkin di sini nanti ada BUMDes, ya, bisa gabung dengan KIM ini. Ya, bisa gabung nanti ada BPD mungkin, ya. Ada kegiatan-kegiatan lain yang sangat membutuhkan pemikiran. Jadi bukan berarti kalau sampai sudah tidak kena sampai lepas, ya. Maka dari tadi saya bilang ada kesempatan nanti di 2020 untuk jadi kepala desa. Siap. Nggak kena kepala dusun, mungkin rezekinya di kepala desa. Ya, bisa jadi. Amin. Jadi itu aja dari saya. Terima kasih Kim yang sudah mengawal. Jadi ini kami juga sangat berterima kasih juga. Jadi desa ini menjadi mitra pimpinan kami Kim. Jadi nanti ke depan bermitralah yang baik. Jadi siarkan semua, sampaikan semua yang menjadi inovasi-inovasi desa ini keluar, sehingga Sopet itu banyak dikenal dan inovasi yang Siap. Inovasi termasuk Pak Kadus. Ya, harus punya inovasi, jangan begitu ngena duduk. Alhamdulillah. Ya begitu langsung bekerja, ya. Siap. Jadi itu aja pesan dari saya. Saya terima kasih Ransel. Terima kasih yang Kim semua yang sudah melaksanakan dengan baik. Ya, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Itu aja Mas, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Sugeng atas arahan dan wejangannya barusan telah juga disampaikan. Ini terakhir mungkin karena tadi Ketua Panitia juga sudah ya kita minta pendapat. Terakhir mungkin untuk teman-teman kadus, calon kadus dan baik yang terpilih maupun yang belum terpilih, kita mungkin minta pendapat ataupun dua kata bagi yang sudah berhasil, bagi yang belum berhasil, ini seperti apa ke depan. Saya berharap tetap ada kolaborasi karena adalah warga dusun Padete. Kontestasi hanya 2 jam kurang lebih. Mudah-mudahan ke depan ini adalah kontestasi untuk berinovasi, ya Pak Sugeng, ya, untuk sama-sama membangun dusun. Monggo saya mulai dari Mas Ali Wafa dulu. Terima kasih atas waktunya kami ucapkan kepada Saudara Sudarjono yang sudah terpilih sebagai kadus mulai tahun 2021 sampai berakhirnya tahun 2026 nanti. Alhamdulillah kita sudah mengajarkan kepada para pemuda untuk bersemangat berdemokrasi, jujur, berkeadilan dalam pemilihan, tidak ada
iming-iming lainnya, ini merupakan salah satu jalan bagi kita untuk membenah para pemuda untuk ikut serta dalam pemilihan. Bagaimana pemilihan ini dilaksanakan, kejujurannya, alhamdulillah dalam pemilihan ini tidak ada indikasi lainnya. Kejujuran hasil pemilihannya juga langsung diumumkan pada waktu pelaksanaan juga. Saya sebagai calon yang kalah tidak patah semangat atau tidak kendor, karena dalam pemilihan kalau tidak disaingi ini lucu. Kalau sendirian lucu. Makanya saya menyaingi saudara Sumi Harjono supaya kedepannya teman-teman yang lainnya mempunyai semangat untuk mencalonkan, untuk merubah suatu dusun menjadi dusun yang lebih maju lagi. Makanya saya sebagai calon kadus yang kalah tetap akan membantu calon yang sudah menang di pemilihan hari ini. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salah satu bentuk ketegaran dan ini salah satu contoh pemimpin yang seharusnya benar-benar nanti ke depan bisa saling berkolaborasi dengan kadus terpilih. Mungkin dari Pak Kadus terpilih ada hal yang pengen disampaikan Pak Kadus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati jajaran DPMD Kabupaten Situbondo yang berkesempatan hadir pada acara kali ini, Ketua Panitia beserta jajaran, serta juga Ketua KIM Insan Madani Sopet, dan juga yang saya hormati calon kadus Dusun Padateh yang kali ini yaitu Saudara Ali Wafa yang sudah menemani saya dalam kontestasi pemilihan penjaringan dan penyaringan kadus Padateh Desa Sopet. Yang pertama, alhamdulillah atas izin Allah dan ridha Allah saya terpilih menjadi kadus Padateh. Besar harapan dari saya pribadi kepada Ali Wafa untuk ke belakang saran dan masukan dan kerjasamanya demi Padateh lebih baik, lebih maju dalam semua bidang. Dari itu saya mohon kerjasamanya yang baik. Apabila saya diperlukan, apabila Ali Wafa diperlukan, mohon masukan dan sarannya. Dan terima kasih pula pada Bapak Sugeng yang sudah memberikan arahan ujangan kepada saya pribadi. Terima kasih. Semoga saya bisa mengemban amanat sesuai dengan peraturan undang-undang yang sudah berlaku dan bisa menjalin kerjasama dari semua pihak di pemerintah Desa Sopet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akhir dari semuanya yang telah kita bahas mulai tadi, dari kami selaku pewarta warga KIM Insan Madani Desa Sopet, terima kasih kepada Bapak Sugeng yang perwakilan dari Dinas DPMD, juga Mas Dedi selaku Ketua Panitia dan contoh teladan pemimpin masa depan generasi muda para calon kadus yang ada di Dusun Padateh. Ini adalah suatu pelajaran demokrasi yang sangat berharga, bahwa dalam berkontestasi dan berinovasi serta berkontribusi untuk desa itu kita membutuhkan suatu kebesaran hati, kedewasaan berpikir untuk menerima segala sesuatunya. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, tapi bahwa semuanya ini adalah bentuk kerjasama untuk membangun dusun dan desa ke depan yang lebih baik. Akhirnya dari saya Ainul Burhan, Pangeran Anom, Ketua KIM Insan Madani Desa Sopet, mengucapkan banyak terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.